tahun. Kemudian yang P ini adalah jumlah produksi per harinya. Yang P ini. Jadi untuk jumlah barang yang kita pesan dalam jumlah barang belinya atau dalam sekali kita pesan itu rumus seperti ini. CS dikalikan biaya setup dikalikan permintaan tahunan dibagi dengan jumlah barang setiap pesan ditambah biaya penyimpanan per unit per tahunnya dikalikan jumlah barang dibagi dikali 1 minus permintaan per hari per jumlah per harinya. Jadi bisa kita lihat, katakan di sini ini adalah jumlah barang perpesanan. Iya. Kayaknya mau kita. Thank you, take care. Oke, saya lanjutkan, maaf. Jadi ini adalah jumlah optimal barang perpesanannya. Sekian hingga pada taraf ini. Jadi ini adalah yang di sini itu jumlah persediaan maksimum yang biasa digunakan. Nah, yang ini untuk cadangan. Nah, kesempatan persediaan itu seperti ini. Di sini adalah awal kita penawaran, supply begins. Jadi kita melakukan pemesanan. Belum produksi. Nah, ketika kita melakukan produksi, yaitu pada bagian kuning ini, kita sudah mencapai pada maksimum penggunaan persediaan. Nah, oleh karena itu, untuk siklus produksi menurun karena di sini dia ada seharusnya ada proses produksi namun tidak ada persediaan karena kita harus pemesanan barang kembali. Nah, ketika ada barang mulailah naik lagi itu proses produksinya, yaitu sama wilayah kuning dan seperti itu ya. Jadi ini ada kayak waktu senggang antara ketika inventory itu sudah digunakan secara maksimum, harus terjadi ordering lagi untuk barangnya. Seperti itu. Nah, untuk model dengan menggunakan potongan atau quantity discount, untuk rumusnya sama untuk rumusnya sama dengan yang pertama tadi. Namun bedanya adalah di sini. Jumlah barang yang dibeli dengan potongan, yaitu di sini ada jumlah permintaan tahunan, persediaan tahunan dikalikan dengan harga per unitnya untuk mencari jumlah yang dibeli. Jika kita menggunakan quantity diskon, untuk yang lainnya dengan yang EOQ tadi. Nah, dari sini ada yang ditanyakan, kebanyakan ini mengulang dari akuntansi biaya yang pernah diambil pada semester 5 kalau nggak salah ya, ketika semester 5. Nah, dari sini ditanyakan, kalau tidak saya coba buka bukunya halaman
2.6. Di situ ada modal persediaan dengan keterlambatan. Oh, maaf. Tadi keterlambatan. Bentar. Bukan ini. Oh. Hi, Hai. how are you? Iya, That's Dian Fong San. You know? Chinese. Dian Fong San. Oke, Tian Fong. Oh, maaf, saya ada kekeliruan. Jadi yang ini bukan keterlambatan, melainkan itu sama seperti di buku yang halaman 2.18 atau model persediaan barang yang dibuat. Jika model keterlambatan barang 2.6. Iya, maaf saya salah ngasih judul. Production order quantity yang benar itu adalah model yang persediaannya sendiri. Kalau untuk yang keterlambatan barang bisa dilihat di modul halaman 2 hingga 2.9. Sambil dilihat bukunya. Jadi jika pada model keterlambatan barang itu kalian bisa lihat di ada garis yang melewati garis horizontal untuk waktunya. Jadi hingga melewati ini. Nah, ini merupakan keterlambatan dari barang tersebut untuk pada untuk sampai ke kita. Nah, jika ada keterlambatan barang tersebut, kita harus memperhitungkan baik biaya setup maupun biaya pemeliharaannya juga akan menyesuaikan sehingga akan didapat untuk pemesanan itu pada halaman 2.8. Juga berlaku untuk biaya pemasangan atau pemesanan setiap kali juga menyesuaikan. Itu dikasih Q bintang, Q yang ada bintangnya sama S yang ada. Nah, untuk jumlah yang dibeli juga menyesuaikan. Jadi, untuk pemesanan optimalnya itu sama dengan akar dari 2R CS per CI sama dengan EOQ dikalikan lagi dengan akar dari CT. CT di sini adalah biaya keterlambatan setiap unit barangnya ditambah biaya dibagi dengan CT lagi pada halaman 2.8. Nah, untuk jumlah yang dibeli itu dia menjadi permintaan tahunan dibagi dengan barang setiap pesan dikalikan biaya pemasangan ditambah dengan S di situ adalah jumlah barang yang dibeli persediaan pada awal siklus pembelian. Itu S-nya kuadrat dikalikan biaya penahanan atau penyimpanan dengan 2 kali jumlah barang setiap kali dipesan Q minus S kuadrat dibagi 2Q CT. CT tadi biaya keterlambatan setiap unit.
Nah, itu tadi model persediaan dengan keterlambatan barang. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Halo, ada yang ditanyakan? Oke, saya lanjutkan. Itu tadi akhir dari inventory atau modul 2 yang saya akan lanjutkan ke metode grafik. Metode grafik ini sebenarnya ada kaitannya dengan programming yang sudah saya jelaskan di awal pertemuan kita. Maaf, ini belum saya edit. Oke. Jika ingin ditanyakan atau yang belum jelas, silakan ditanyakan. Oke, saya lanjutkan untuk metode grafik. Metode ini sebenarnya dengan teori fungsi garis. Karena bagaimana pembuatan dan menggambarkan fungsi garis dikuasai. Metode grafik ini ditujukan untuk mencari nilai keputusan yang akan mengoptimumkan nilai fungsi tujuan atau Z dengan melihat kendala yang ada. Jadi ini hampir sama dengan linear programming, memang ini bagian dari linear programming namun menggunakan metode grafik. Nanti ada metode yang kita sebut simple. Pada metode grafik kita gunakan asumsi. Di sini ada 2 asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama, variabel keputusan hanya terdiri dari 2 variabel, yaitu X dan Y saja. Variabel keputusannya. Karena nanti kita ada eksis X dan eksis Y. Nggak bisa eksis Z. Kalau ada eksis Z berarti itu nanti bukan garis lagi, melainkan nanti bisa ada bangun ruang. Nah, asumsi yang kedua dipenuhi dapat berupa solusi layak atau visible dan bias, juga solusi tidak layak. Jadi bisa solusi layak dan solusi tidak layak. Jadi nanti ketika kita menggambarkan garis, kita akan ada 2 daerah. Kita akan memotong daerah satu kuadran Y dan eksis Y. Ketika kita garis, kita akan ada 2 daerah. Nah, salah satunya itu merupakan solusi yang layak atau visible. Sedangkan daerah yang lainnya dia merupakan solusi layak atau non-visible. Pardon? Oh, it's okay. Yeah, it's okay. 我会小声一点。Oh, no, it's okay. No need to worry. Oh. Untuk langkah-langkah metode grafik pertama adalah kita gambarkan fungsi-fungsi kendalanya.